Lari lebih cepat. Dato. Kau bocah nakal. Dengar baik-baik, kalian semua. Tempat ini sudah direncanakan oleh grup Tianqiong. Suling M. Semua kemasi barang-barang kalian dan pergi. Nah, apa kau tuli? Jangan takut, kau masuk duluan. Suwei. Kau menakuti putriku dan merusak mejaku. Segera minta maaf dan ganti rugi. Berapa? One shot. Harga meja yang rusak. 100 juta. 100 juta. Dia ingin 100 juta. Ratakan tempat ini untukku. Termasuk dia. Mulai sekarang. Aku akan membakar 100 juta untukmu setiap tahun baru dan hari libur. Bicaralah yang benar. Mungkin aku bisa mengampuni nyawamu. Kau benar-benar tidak takut mati. Bawa Diu dan gadis kecil bisu itu. Dan urus mereka untukku. Saudara-saudara, ayo. Aku akan membunuhmu. Jangan main-main. Kami adalah pembongkaran legal. Juga, bos kami adalah pedang tajam terdepan di bawah Raja Ni dari Haojing. Kau pekerja kasar. Jangan mempermalukan dirimu sendiri. Aku sudah bilang pada Ninshen, panti jompo itu tidak akan dihancurkan. Sampah odik macam apa? Berani memanggil Raja Nin dengan nama lengkapnya. Ninwu. Bos kami ada di sini. Kau mati. Tuan kelima hanyalah penentang keras kepala. Aku menawarinya 200.000. Bukan hanya dia tidak membongkar. Dia bahkan memukul orang. Rakyat jelata yang tidak berguna. Hanya tahu kekerasan. Nar, kau sangat pandai berkelahi, bukan? Tapi kau salah berurusan dengan orang. Segera berlutut dan minta maaf kepada anak buahku. Mereka yang memulai duluan. Aku bertindak membela diri. Apakah aku masih harus meminta maaf? Jadi, anak buahku salah. Tentu saja. Aku benar-benar minta maaf. Permintaan maafku seperti ini. Bagaimana denganmu? Berlutut dan mohon mereka untuk meminta maaf padamu. Sudah bertahun-tahun tidak melihatmu. Tidak menyangka antek-antek Ninshen bisa begitu sombong sekarang. Kau bocah nakal. Kau benar-benar tidak tahu seberapa tinggi langit itu. Lihat itu. Pabrik itu bernilai 100 miliar. Milik grup Tianqiong. Grup Tianqiong milik Raja Nin. Dan aku adalah pengawas proyek ini. Selama proyek selesai dengan sempurna. Jangan bilang aku menekanimu. Bahkan jika aku, satu persatu, menguburmu dengan tanah untuk membuat kuburan, itu akan selesai dalam sekejap. Benar-benar. Kau bisa coba. Setelah 10 tahun kehidupan militer, membunuhmu seperti membunuh ayam. Kalau begitu, lalu apa yang harus kulakukan untuk menyelamatkan situasi saat ini? Kupikir kau bajingan kecil. Cukup tangguh. Bukan tidak mungkin bagiku untuk mengampunimu. Pertama, berlutut dan jilat sepatu semua orang. Kedua, lumpuhkan dirimu sendiri. Ketiga, dan merangkak di bawah kakiku. Baiklah. Dia setuju. Setuju. Tidak buruk. Bisa diajari. Bagaimanapun, hanya bertahan hidup, bagimu, juga merupakan kemewahan. Kau benar. Aku hanya takut ada yang tidak setuju. Tunggu aku menelepon. Raja Nin. Raja Nin. Halo. 3 menit. Kemari dan temui aku. Ayah, Min Yu. ayah. Dimengerti.
Aku akan segera sampai di sana. Ayah, telepon siapa itu? Sesuatu yang besar telah terjadi. Bos besar Hao Jin, kepala keluarga Su. Cepat, siapkan mobil untukku segera. Ya, ayo pergi. Di daerah Jiangling Hao Jing ini, hanya Raja Nin yang tertinggi. Tuan kelima kami mewakilinya. Kau pekerja migran bau. Orang besar macam apa yang bisa kau undang? Aku memberitahumu ini sekarang. Siapapun yang datang hari ini tidak akan membuat perbedaan. Bahkan jika Raja Langit sendiri datang, dia harus tiarap di sini untukku. Tunggu saja Zhang. Ning Chen, salang, paman ketiga. Raja Nin, Anda, sesepuh yang terhormat, ditakdirkan untuk kebesaran. Mengapa Anda berlutut kepada pekerja migran ini? Kau bajingan. Apa kau buta? Raja Nin, ini, paman ketiga. Apakah dia anak buahmu? Oh tidak, paman ketiga. Anda salah paham. Dia, hanyalah salah satu anjingku. Lalu tentang apa yang baru saja terjadi? Kalian diskusikan bagaimana menanganinya. Membahas apa? Paman ketiga, saya salah. Tidak. Saya akan bersujud padamu. Dasar bajingan, apakah paman ketiga malah makin menjadi-jadi? Kau tidak tahu diri. Seseorang, cincang dia sampai berkeping-keping untukku. Cincang dia dan berikan dia makan kepada ikan-ikan di sungai. Aku ingin lihat siapa yang berani. Gadis kecil, hari ini, aku akan memberi muka kepada Tuan Muda Su. Aku tidak memukul wanita, terutama gadis muda, secantik bunga sepertimu. Tapi, jangan paksa aku untuk melanggar aturanku. Begitukah? Kau tidak bisa menyentuhku. Dan kau sama sekali tidak bisa menyentuhnya. Siapa dia? Dia adalah satu-satunya di Haojing, dan tiada tanding di seluruh Great Chu. Sungguh konyol. Seorang pekerja konstruksi, tiba-tiba menjadi nomor 1 di dunia. Bahkan novel fantasi pun tidak akan berani menulis seperti ini. Apakah gadis kecil ini aktris yang kau sewa? Akting yang bagus? Ada apa dengan pekerja konstruksi? Orang-orang sepertimu hanya tahu cara menggunakan uang untuk mengukur nilai seseorang. Tapi bagiku, seorang pekerja konstruksi biasa jauh lebih mulia daripada kalian para idiot. Kata-kata orang tak berguna, hanya bisa menipu gadis-gadis kecil. Nora, kau tidak tahu sifat aslinya. Kembali dan tanyakan pada paman-pamanmu. Apa yang terjadi saat itu? Putra durhaka keluarga Su. Orang ini sebenarnya pernah membunuh saudaranya dan merebut iparnya. Putra jahat keluarga Su yang sudah kehilangan semua hati nurani. Jadi dia adalah binatang buas itu. Kau benar-benar binatang itu. Jika aku bilang tidak, apa kau akan percaya padaku? Tak berguna. Masih mencoba berdebat. Tahun itu di Haojin, salju kejam dan angin kencang. Seorang pemuda berusia 15 tahun, berdiri di jenangan darah. Tergeletak di sampingnya adalah mayat kakak tertul dan kedua. Pakaian kedua ipar wanita berantakan. Menangis tak terkendali. Binatang, menceraikanmu adalah keputusan paling tepat yang pernah kubuat. Suhuai, ini 50 juta. Ambil kartu ini. Kembalikan link erku. Mulai sekarang, jangan pernah muncul di Jiangling lagi. Begitu aku melihatmu, aku merasa jijik. Kau lebih memilih percaya pada sekumpulan hal-hal yang dikatakan anjing gila daripada percaya satu kata pun dariku. Ketua Liu sudah memperlakukanmu dengan kebaikan dan kebenaran yang setinggi-tingginya. Kenapa kau tidak menyingkir? 50 juta. Nona Sulung Liu terlalu murah hati dalam membelanjakan uang. Begitu banyak uang. Bahkan jika kau memberikannya kepada pengemis, itu akan lebih baik daripada membuangnya ke Suhuai. Binatang buas itu. Binatang buas yang membunuh saudaranya dan mempermalukan ipar perempuannya. Bahkan dipotong menjadi 1000 bagian pun tidak akan terlalu banyak. Dia terlalu mudah lolos. Kau bisa pergi jika kau mau. Tapi, kau binatang. Harus berlutut. Makan semuanya sampai bersih. Lalu bersujud kepada Tuan Muda Su. Baru setelah itu aku akan mempertimbangkan untuk melepaskanmu. Tuan muda kedua Su, apa kau benar-benar berpikir kau punya modal untuk menekanku? Tentu saja. Kalau begitu aku akan bicara padamu tentang modalku. Aku Zu, telah bercokol di Jiangling selama 40 tahun. Mengendalikan baik dunia bawah maupun dunia legam. 100 miliar ini, Villa Pulau Bunga Sakura, diselesaikan olehku dan keluarga Liu. Bekerja sama. Bahkan jika Raja Nin datang, dia masih harus memanggilku kakak. Aku hanya ingin bertanya padamu. Modalku, apakah itu cukup untuk menekanmu? Jauh dari cukup. Tuan muda kedua Zu, mengapa membuang-buang kata dengannya? Cepat panggil bawahanmu. Bawa dia pergi. Hari ini adalah upacara akbar. Ada banyak tamu terhormat. Sebentar lagi, Raja Nin juga akan datang. Jangan sampai nanti merusak acara baikku. Pengawal. Kurasa kau sudah makan. Nyali beruang dan makan tutul. Tuan muda ketiga adalah tamu terhormat ayahku. Siapa di antara kalian yang berani menyentuh satu jarinya? Keluarga Ninku akan memusnahkan seluruh klan mereka. Gadis ini adalah orangnya Raja Nin. Apa hubunganmu dengan Raja Nin? Aku Nin Yu. Ayahku adalah Raja Taishan, Nin Chen. Nona sulung keluarga Nin. Kau, Raja Nin adalah kakak sulungku. Dia telah menunjukkan kebaikan padaku. Kami adalah keluarga. Lihat kekacauan ini.
Bukan dia, Kang. Berikan aku sedikit muka, Tuan Muda Su, dan masalah ini akan selesai. Baiklah. Sudah selesai atau belum? Itu bukan sesuatu yang bisa kau putuskan. Tuan muda ketiga, tolong katakan sesuatu. Jika kau ingin menyelesaikan ini, bisa saja. Kau berlutut Sialan. dan jilat sampai bersih. Bisa kau ukur. Kau tunggu saja. Cepat atau lambat, aku akan membawa Linger pergi. Linger, jangan khawatir. Ibu akan membawamu pulang segera. Paman kakak ketiga, orang itu barusan, benar-benar Liu Zuanfei. Mereka benar-benar berani. Biarlah. Beritahu semua orang di Jiangchen. Besok, 4 keluarga besar Jiangchen. Upacara Feng Chan. Aku akan hadir secara pribadi. Sesuai perintah Anda. Sesuai perintah Anda. Promosi keluarga Liu ke 4 keluarga besar, sepenuhnya tergantung pada perkataan Anda. Jika Liu Zuanfei tahu bahwa Feng Chan besok adalah perkataan Anda. Oh ya, paman kakak ketiga, ayahmu saat ini menunggu balasanmu. Dia sangat berharap Anda kembali. Sekarang keluarga Su tidak punya penerus. Keluarga Su dan aku sudah lama tidak memiliki hubungan. Dimengerti. Kemudian diawasi oleh Anda secara pribadi. Dibangun dengan investasi 100 miliar. Proyek Sakura. Apakah masih harus diberikan kepada keluarga Liu? Menurutku, mereka adalah sekelompok bajingan tak tahu berterima kasih. Dulu, selama perselisihan internal di dalam 4 lautan, aku memimpin orang-orang dari Balai Dewa Langit untuk menumpasnya. Terluka parah dan jatuh di sini. Liu Zuanfei lah yang mengabaikan segalanya dan menyelamatkanku. Dan semua ini, awalnya miliknya. Setelah besok, aku akan impas dengannya. Beberapa tahun terakhir ini, untuk mengkompensasi Liu Zuanfei, Anda diam-diam mendanai keluarga Liu. Itulah mengapa mereka memiliki pencapaian hari ini. Jika, tanpa perlindungan Anda, orang-orang tak berguna di keluarga Liu itu, berapapun yang Anda berikan kepada mereka, itu akan sia-sia. 0101. Aku adalah konstabel ilahi pertama dari Balai Dewa Langit. Mencari seorang penjahat besar. Meminta penangkapan. Jangan bertindak gegabah untuk saat ini. Baiklah. Kali ini, aku tidak akan membiarkanmu kabur lagi. Jiao Fei, selamat atas kebebasanmu kembali. Aku sudah memesan restoran kapal pesiar. Ayo pergi bersama. Ketua Su, kami hanya mitra bisnis. Aku lancang. Kau tahu, aku melakukan ini demi kebaikanmu sendiri. Oh ya, perjamuan besar besok akan menentukan status ekonomimu. Di keluarga Liu, tapi jangan khawatir. Yang menjadi tuan rumah perjamuan besar besok, Raja Nin, adalah teman lama ayahku. Aku akan memperkenalkanmu padanya nanti. Dengan bantuan Raja Nin dan keluarga Su, keluargamu Liu akan pasti berkembang pesat di upacara itu. Pada saat itu, kau juga akan berdiri di puncak karirmu. Apa yang dikatakan Ketua Su itu benar. Masalah besok, tidak boleh ada kesalahan. Kau sudah meninggalkan si tak berguna itu. Kalau begitu, aku berharap kau lancar jaya, kenaikan pesat. Tapi keluarga Liu masih belum menerima surat undangan. Masalah kecil ini, serahkan padaku. Su Hui, jika kau punya saja setengah dari kemampuan Suru Yuen, kita tidak akan berada di posisi ini hari ini. Bagaimana bisa kau begitu tidak berguna? Halo, Jiao Fei, apakah kau dan orang tak berguna itu sudah bercerai? ya, Sangat bagus. Tanpa beban ini, kita bisa yakin dalam merebut kembali kendali operasi keluarga Liu. Upacara akbar besok tidak boleh ada kesalahan. Jika Anda membuat keluarga Liu menduduki tempat di antara yang baru, 4 keluarga besar Jiangling, Tuan Besar, akan membiarkan Anda menjadi pengambil keputusan sejati. Ling Ir, ibumu dan aku, kemudian akan memiliki kesempatan untuk kembali ke keluarga. jangan khawatir. Aku tidak akan mengecewakanmu. Sangat bagus. Linger, kau akan segera pulang bersama ibu. Tuan muda ketiga, ayahku sedang menempatkan Linger. Dia akan tiba dalam setengah jam. Ketua Liu, pengganggu yang gigih ini, ternyata mengikuti kami sampai sini. Benar-benar tak tahu malu. Aku benar-benar sudah selesai dengannya. Kau pikir kau sudah selesai dengannya. Tapi seseorang tidak berpikir begitu. Sampah, apa yang kau lakukan? Siapa yang begitu buta? Tuan kedua Su. Mereka berani memprovokasi bahkan tuan muda keluarga Su. Ini tuan muda kedua Zu. Maafkan ketidaktahuanku. 2 orang ini secara terbuka menghina tunanganku. Aku berunding dengan mereka, dan mereka bahkan memukulku.
Benar-benar The tidak film masuk was akal, kakak. translated and narrated by M Media. Apa latar belakangmu? Tuan kedua, orang ini bernama Su Huai, seorang pemindah batu bata bal. Apakah namanya ada di daftar tamu untuk perjamuan akbar ini? Dia pasti menyelinap masuk. Perjamuan akbar seperti perjamuan akbar Lintian hari ini. Hanya orang-orang berkuasa dan berpengaruh yang hadir. Bagi orang tak dikenal untuk menyelinap masuk, sangat sulit untuk diperhatikan. Jadi begitu, kau diam-diam menyelinap masuk, dan hanya bersembunyi di sana. Kau benar-benar berani mengangkat tangan dan memukul Tuan Muda Su kami. Tahukah kau bahwa di perjamuan akbar ini, tamu terpenting kami adalah Tuan Muda Su. Tuan Muda Su, tolong jangan marah. Untuk bajingan seperti dia, kita harus menggunakan metode lama kami. Berlutut. Minta maaf kepada Tuan Muda Su. Jilat lantai sampai bersih untukku. Kalau tidak, aku akan menyuruh seseorang datang dan menghabisinya. Tuan kedua, Su Huai, dia mantan suamiku. Dia memang bodoh dan tidak takut apa-apa. Tolong berikan kelonggaran. Maafkan dia. Su Huai, kenapa kau tidak cepat meminta maaf pada tuan kedua? Minta maaf. Aku khawatir seluruh kliennya tidak akan sanggup menanggungnya. Dari mana datangnya orang kampungan ini? Berani-beraninya begitu sombong. Seseorang yang berani tidak menghormati tuan kedua. Jiang Ling bahkan belum lahir. Apa kau dengar itu? Dia sebenarnya adalah mantan suami Liu Xuanfei. Tapi ketua Liu sangat cantik memukau. Ketua miliarder yang baru dipromosikan. Bagaimana mungkin dia punya suami sebodoh itu? Sungguh nasib buruk. Apakah otakmu penuh kotoran? Seseorang, anjing yang tidak tahu diri ini, seret dia keluar untukku, dan lempar dia ke sungai. Su Huai, apa kau tidak akan meminta maaf? Dalam situasi ini sekarang, aku tidak bisa lagi mengendalikannya. Jika kau masih tidak meminta maaf, kau dan pacar kecilmu tak berguna. Ketua Liu sudah lebih dari murah hati padamu. Kau sendiri yang mencari mati. Jangan salahkan siapa-siapa kalau begitu. Su Huai, dunia kita sudah lama terbalik. Kau tidak punya uang, kekuasaan, maupun orang. Bukankah lebih baik menjadi pengecut dan menyembunyikan kepalamu seumur hidupmu? Kau malah harus menonjolkan diri dan melawanku. Lihat, ini semua orang-orangku. Bagaimana kau bisa mengalahkanku? Apa kau benar-benar berpikir begitu? Apa yang kupikirkan tidak penting. Yang penting adalah kau akan kalah telak. Dasar kura-kura, kau mau berlutut atau tidak? Hidup atau mati? Mana yang kau pilih? Aku akan mengurus seluruh keluargamu. Diberi kelonggaran untuk menjelaskan diri kami kepada Tuan Besar Su. Ini sama saja dengan kematian. Kurang ajar. Kalian beberapa orang mencoba menekan saya dengan Tuan Besar Su. Kami tidak berani. Kami tidak berani. Kami tahu bahwa Raja Nin adalah kerabat kerajaan dan tentu saja tidak akan berani lancang. Tapi kami tetap perlu mengingatkan Anda. Surwi Yuan adalah kepala keluarga Su generasi berikutnya. Kami tidak ingin menyinggung Anda, Tuan, tapi juga tidak ingin menyinggung keluarga Su. Anda masih ingin melindunginya, benarkah? Raja Nin, mohon tenangkan amarah Anda. Kami memang di sini untuk melindungi Tuan Muda Su dan untuk bertindak atas namanya. Keluarga Ye hampir tidak bisa mewakili 4 keluarga besar Jiangling untuk berbicara. Su Huai memperlakukan Tuan Muda Su seperti ini. Benar-benar tidak tahu berterima kasih. Saya menyarankan Anda untuk merangkak patuh sekarang dan biarkan Tuan Muda Su berurusan dengan Anda. Jika tidak, saya akan memastikan Anda kehilangan kepala. Su Huai, bukankah kau sangat sombong? Hari ini aku akan merobek topengmu dan membiarkan semua orang melihat. Ikan busuk macam apa kau ini? Sekarang 4 keluarga besar semuanya ada di sini. Coba saja kau bergerak sedikit. Hari ini akan menjadi hari kematianmu. Besar. Akan menjadi hari kematian gadis kecil bisu itu. Su Huai, Anda benar-benar berani memperlakukan Tuan Muda Su seperti ini. Anda mencari mati. Su Huai, apakah kamu gila? Raja Nin, bahkan jika Su Huai ini adalah menantu Anda seharusnya tidak membiarkannya bertindak sembrono seperti ini. Pertama, dia membuat Tuan Muda kedua Su berlutut. Sekarang dia melumpuhkan Tuan Muda Su. Dia menantang batas kesabaran kami. Raja Nin, hari ini Anda tidak bisa melindunginya. Dasar bodoh buta. Apalagi melumpuhkannya. Bahkan jika dia membunuhnya. Apa masalahnya? Kalian beberapa orang, apakah kalian benar-benar ingin demi seekor anjing melangkah maju? Kalian benar-benar bosan hidup. Raja Nin, bukan itu maksud kami. Tapi dia melukai Tuan Muda Su. Kami harus menyelesaikan masalah ini. Penjelasan seperti apa yang kau inginkan? Tidak ada yang lain yang diperlukan. Setidaknya kedua lengan Anda ini harus ditinggalkan, kan? Apakah ada cara lain selain ini? Ada. Tinggalkan nyawa Anda. Baiklah. Gelar menantu ini juga diberikan kepada Anda oleh Raja Nin.
Suatu hari ketika Nona Nin bosan bermain dan mengusir Anda, meninggalkan kedua lengan ini hari ini, sudah membiarkan Anda lolos dengan mudah. Anda hanyalah boneka tali. Ketika Tuan Anda bosan bermain dengan Anda, mereka akan meninggalkan Anda. Saat itu, Anda akan benar-benar terekspos dan menyedihkan. Jangan sebutkan kedua lengan Anda itu. Bahkan nyawa seluruh keluarga Anda tidak akan bisa melindungi. Aku memberimu kesempatan untuk penebusan. Sebaliknya, kau mengancamku. Ini bukan ancaman. Ini adalah kebenaran. Aku mengerti. Kau tidak bisa diselamatkan lagi. Mengapa begitu sulit bagimu untuk mengakui kesalahanmu? Kau di depan begitu banyak orang sedang pamer. Aku tahu maksudmu. Kau hanya ingin memberitahuku betapa cerdas dan mampunya dirimu kan? Tapi sudahkah kau mempertimbangkan perasaan Linger? Jika dia tahu bahwa ayahnya adalah bajingan dan berandal, dia akan sangat putus asa. Liu Zuanfei, keluargamu, keluarga Liu, bisa masuk gerbang utama ini sepenuhnya berkat satu kata dariku. Kau tahu. Dalam SEKEJAPN mata, mereka semua akan tunduk padaku. Hanya dengan satu kata dari Anda, jangan membuat saya tertawa. Mengapa Anda tidak mengencingi diri sendiri? Dan bercerminlah baik-baik. Anda pikir hanya karena Anda merangkak masuk melalui lubang anjing dan berganti dengan setelan baju baru sewaan, Anda bisa seperti kami. Di mata saya, Anda bahkan tidak dianggap badut. Apakah kau harus membuat semua orang menjadi musuh? Tidak bisakah kau memikirkan Linger? Dia terlahir tuli dan bisu. Dia sudah cukup menyedihkan. Apakah kau masih ingin dia kehilangan ayahnya? Ambillah cek kosong ini. Berapapun yang kau isi, aku, Liu Xuanfei, sanggup membayarnya. Liu Zuanfei. Sekarang setelah semuanya sampai seperti ini, dan kau masih begitu keras kepala. Apakah aku keras kepala? Atau kau yang tidak masuk akal? Aku tidak tahu. Metode, keji dan kotor apa yang kau gunakan untuk mendekati keluarga Nin? Apakah saat kita pertama kali bertemu dan saling mengenal, itu juga sengaja kau rancang? Hari ini adalah hari upacara besar keluarga Liuku. Sekarang jadi seperti ini. Apakah ini hadiah yang kau berikan padaku? Baiklah. Aku akan memberitahumu sekarang, mengapa di Pulau Bunga Sakura ini, 2000 bunga sakura ditanam. Itu hanya karena satu kalimat yang kau ucapkan saat itu. Bunga-bunga bermekaran di jalanan. Kau boleh kembali perlahan. Kau membohongiku selama 3 tahun, tanpa satupun penjelasan, dan kemudian menghilang tanpa jejak. Kau tidak tahu bahwa dalam 3 tahun terakhir ini, setiap menit dan setiap detik, aku memikirkan, apalagi yang bisa kulakukan untukmu. Belum lagi, dukungan penuhku untuk keluargamu, keluarga Liu. Hanya perjamuan agung Lintian ini. Semuanya disiapkan untukmu. Namun kau menghinaku, membenciku, kau meremehkanku, dan membuangku seperti sampah. Adapun Ling En, apakah kau pernah memenuhi kewajibanmu sebagai seorang ibu? Kau sama sekali tidak pantas memilikinya. Ketua Liu, tidak setiap wanita seberuntung dirimu. Aku akui, aku selalu mengagumi Tuan Muda Su. Tapi aku bertanya, di dunia ini, wanita mana yang tidak mendambakan orang kuat seperti dia? Namun kau sama sekali tidak menyadarinya. Kau masih tidak percaya sekarang. Mimpimu terlalu tidak nyata. Hiduplah di masa sekarang. Jangan membuat Nona Nin begitu baik padamu dan masih enggan membantumu. Sebenarnya, mereka semua sangat murah hati. Selama kau meminta maaf dan mengakui kesalahanmu, mereka akan memaafkanmu. Ketua Li, mohon pengertiannya. Kami semua melakukan ini demi Raja Nin. Itulah sebabnya kami telah bersabar berkali-kali. Meskipun angsa tidak bersaing dengan burung pipit, tapi dia melukai Tuan Muda Su. Keadilan ini, kita pasti harus membalasnya, bukan? Bagaimanapun, saya akan meninggalkan kata-kata saya di sini. Ketika keluarga Nin meninggalkannya, itu akan menjadi hari kematiannya. Hari ini, kami hanya menginginkan kedua lenganmu. Suatu hari, jika sesuatu yang tidak terduga terjadi, maka itu akan tidak diketahui. Kau dengar itu? Anjing-anjing dan babi-babi ini ingin membunuhku, dan kau masih ingin aku menyerah. Menyerah melawan. Bukankah kau sendiri yang menyebabkan ini? Awalnya, Ketua Su sudah memberimu jalan keluar, tapi kau bersikeras melawannya. Sedangkan untuk Tuan Muda kedua, awalnya kau bisa saja hanya meminta maaf, tapi kau malah memukulinya dengan parah. Bahkan orang-orang dari 4 keluarga besar, kau bahkan tidak peduli. Liu Zuanfei. Apakah kau buta atau tuli? Apa sebenarnya yang kulakukan salah, yang membuatmu begitu salah paham padaku? Meskipun kau sangat marah, mereka menyinggungmu, tapi kau tidak bisa, di depan begitu banyak orang, membuat mereka kehilangan muka. Tidakkah kau mengerti prinsip ini? Maksudmu siapapun yang kuat itu benar. Siapapun yang punya uang bisa melakukan apapun yang mereka mau. The film was Apalagi? translated and Jadi kau percaya narrated by mereka. M. Media. Satu kata omong kosong dari mereka. Kau anggap sebagai kebenaran yang mendalam. Aku bilang aku tak tertandingi di Ciu Agung. Kau justru menganggapnya omong kosong. Bagus sekali. Siapa yang benar dan Ini adalah perintah militer.
Juga, tolong laporkan kepada Tuan Muda Su atas namaku. Dalam 1 jam, aku akan kembali ke Jiangling untuk memohon pengampunannya. Apa yang kau katakan, Paman? Zikin, aku tidak bisa melindungimu. Terlebih lagi, ayahmu sudah setuju untuk menjodohkanmu dengan Su Huai. Pernikahannya akan 3 hari lagi. Mulai sekarang, kau harus mematuhinya. Kau penjahat. Apa yang kau katakan kepada Paman dan kakakku? Untuk membuatku bertunangan denganmu. Cepat bicara akui dengan jujur. Mungkinkah Su Huai adalah dari keluargamu di Haojin? Bukankah itu berarti, baiklah, cukup. Aku mewakili keluarga Nin dari Gunung Tai. Dan keluargamu Kanselir Agung mengumumkan perjamuan ini dengan ide diakhiri. Adapun 100 peti mati di luar, kalian semua pergi dan ambil sendiri. Su Huai sebenarnya adalah menantu dari Kanselir Agung Chu Besar. Dinyatakan secara pribadi oleh Li Linfu, Dewa Perang Utara. Dengan Raja Nin hadir, ini tidak mungkin palsu sekarang kan? Dukungan Su Huai ternyata bukan keluarga Nin, tapi keluargamu Kanselir Agung. Ini juga menjelaskan mengapa Raja Nin selalu menyukainya. Ini adalah kesalahpahaman. Ini semua kesalahpahaman. Su Huai tidak. Tuan Su, ini bukan nonamu. Dia meminta kami untuk berakting bersamanya. Hanya bercanda denganmu. Ini semua. Ya. 4 keluarga besar kami memang suka berakting biasanya. Ya, lihat. Kami awalnya hanya ingin memberimu sebuah kejutan. Kami tidak menyangka ini. Tuan Su, saya buta dan bodoh. Saya tidak tahu luasnya langit dan bumi. Keluarga Ye saya akan mengikuti jejak keluargamu Anda. Kau penjahat. Metode apa yang kau gunakan untuk menipu ayahku dan pamanku? Zikia, tutup mulutmu. Rubah-rubah tua dari keluargamu ini ternyata menggunakan aliansi pernikahan untuk mencari muka dengan paman ketiga. Mengapa saya tidak memikirkannya? Zikia, ini adalah keberuntunganmu. Bisa menikah ke keluarga Su. Paman Nin, kau tidak perlu menghiburku. Aku memberitahumu, pria musikinku harus memiliki bakat yang mengguncang dunia. Kau tidak memiliki kualifikasi ini. Dan tidak pantas masuk keluargamu dan identitasmu. Aku akan menyelidiki secara menyeluruh. Jika ada sedikit pun kecurigaan, bahkan jika Dewa Perang Utara berbicara untukmu. Aku secara pribadi akan mengirimmu ke penjara. Ketua Liu, ayah Anda menelpon. Halo. Apa? Kakek, karena penyakit jantung, meninggal 20 menit yang lalu. Baik, aku akan kembali sekarang. Su Huai. Aku membencimu. Sebelum lelaki tua itu meninggal, dia meninggalkan wasiat. Dia bilang dia buta di masa lalu dan gagal mengenali naga sejati. Lelaki tua itu juga berkata, dia dengan tegas menentangmu dan Su Huai. Bercerai. Aku mengerti. Aku akan kembali sekarang. Tunggu sebentar. Jangan khawatir, aku akan membereskan semuanya. Lalu mengirim seseorang untuk memutuskan pertunangan. Tunggu saja. Batalkan pertunangan. Kau bermain api. Kamu yang bermain api. Apa kamu tidak ingin tahu siapa aku? Aku The akan film was memberitahumu sekarang. translated and narrated by M Media. Han Dilongsu. Orang yang mencopotmu dari posisimu sama sekali bukan Li Lingsu, tapi aku. Tidak mungkin, selain paman. Hanya satu orang yang memiliki wewenang ini. Siapa orang yang kamu bicarakan itu? Raja ilahi pertama dari Chu Agung. Ketua Istana Balai Dewa Langit. Shin Kue. Bantu aku menyelidiki seseorang. Kita sama sekali tidak bisa duduk di sini dan menunggu kematian. Lebih dari 100 peti mati di pintu masuk. Semuanya untuk para pejabat Jiangling yang hadir. Su Huai ini ingin menantang seluruh Jiangling kita. Kita Jiangling tidak boleh kalah. Aku akan menandatangani janji militer. Lalu kita akan bersumpah darat. Dan memberikannya kepada Tuan Tua Su dan Dewa Perang Utara Li Lingfu. Itu cukup untuk mencabik-cabik si tidak berguna itu menjadi 10.000 keping. Ayah, apa kau baik-baik saja? Apa artinya luka kecil ini? Dibandingkan dengan kehancuran keluarga Nin, itu tidak seberapa. Rubah tua dari keluargamu itu, aku tidak tahu cara apa yang dia gunakan. Dia benar-benar mengirim Muzikin kepada paman ketiga. Oh ya, putriku, mulai sekarang kita tidak akan membuat kesalahan lagi. Lalu bagaimana dengan keluarga Liu? Bagaimana kita harus menangani mereka? Dalam 3 tahun terakhir, kami telah menginvestasikan ratusan miliar di keluarga Liu.
Terlebih lagi, keluarga-keluarga kaya raya terkemuka di Jiangling dan Haojing, semua percaya hubungan antara keluarga Liu dan grup Tianqiong sangat luar biasa dan mengambil keuntungan penuh dalam beberapa tahun terakhir. Paman ketiga berkata, setelah upacara, Ding dan Liu Xuanfei tidak akan berutang apapun satu sama lain. Oh ya, beritahu orang-orang kita untuk menghentikan semua kerjasama dengan keluarga Liu. Bisnis itu seperti perang. Tanpa perlindungan tuan muda, keluarga Liu adalah domba yang tersesat, yang akan disembeli oleh siapa saja. Semua itu tidak penting lagi. Kalau begitu jelaskan, tolong, apa yang terjadi hari ini? Li Linfu. Bawahanmu, Li Linfu, menyapa ketua balai. Ketua balai, mohon tenangkan amarahmu. Gadis Muzikin itu menyebabkan kesalahan besar. Jika bukan karena fakta bahwa dia tunanganmu, aku pasti sudah. Cukup, langsung ke intinya. Li Tua, paman ketiga sedang membicarakan pernikahannya dengan Muzikin. Itu bahkan lebih tidak penting bagiku. Pertunanganmu dengan Muzikin oleh Tuan Tua Su dan Tuan Tua Mo diatur. Itu ditetapkan oleh Raja Langit. Dan ini, aku baru tahu juga. Oh ya, paman ketiga, selama bertahun-tahun kau menyepe, Li Tua telah rajin dan teliti. Dia telah menangani semua urusan penting dan kecil untukmu dari Balai Dewa Langit. Bahkan jika tidak ada jasa, masih ada kerja keras. Apakah lenganmu baik-baik saja? Aku baik-baik saja, paman ketiga. Mimpi buruk lagi. Jangan takut, ayah di sini. Lengar sangat merindukan ibu. Bisakah Anda membiarkan saya melihat ibu sekali lagi? Su Huai, sebelum meninggal, Tuan Tua berharap kau bisa berada di sana untuknya di akhir hayatnya. Datanglah ke keluarga Liu segera sekarang. Baik, aku akan segera ke sana. Paman sulung, paman kedua, maaf, aku terlambat. Liu Zunyuan. Kamu tidak datang terlambat. Kamu datang terlalu cepat. Tuan Tua pergi lebih cepat lagi. Paman sulung, apa maksudmu dengan itu? Mengapa bertanya jika kamu sudah tahu masalah di pesta Akbar Lintian? Liu Zunmi. Sekarang diketahui semua orang. Limpi. Karena urusan pribadi kalian berdua yang tidak berguna. Tidak hanya menyebabkan keluarga Liu kita kehilangan status menjadi salah satu dari 4 keluarga besar, tetapi juga membuat Tuan Tua marah sampai meninggal. Liu Hao. Bagaimana kamu masih punya muka untuk kembali? Ayah, apa yang dia katakan? Ayah Liu Zuanfei. Apakah itu benar? Bagaimana kakek benar-benar meninggal? Xuanfei, berhenti bicara. Ibu Liu Zuanfei. Mereka sengaja melakukannya. Kakekmu sama sekali tidak tahu tentang masalah pesta Akbar Lintian. Wasiat Tuan Tua mengatakan bahwa semua milik keluarga Liu akan diserahkan kepadamu dan Su Huai. Apa? Diam, itu karena Tuan Tua sakit parah. Dan Linglung, aku bertanya padamu, bagaimana mungkin harta sebesar keluarga Liu kita bisa diserahkan kepada orang yang tidak berguna? The film was Lagi pula, translated 5 tahun yang and lalu, narrated Tuan Tua by berusaha M sekuat Media. tenaga untuk memisahkan mereka. Bukankah itu justru karena dia tidak menyukai Jiang Hui, Liu Zuanfei? Aku memberitahumu, jika kamu ingin orang tidak berguna ini masuk ke keluarga, kau datang ke Jinlin untuk membuat masalah. Apa kau benar-benar berpikir 4 keluarga besar kami mudah ditindas? Keluarga Shouku bersedia membantu keluarga Ye. Bukankah dia hanya orang kaya baru? Sekarang setelah 4 keluarga besar kami ada di sini, lupakan hari lain. Hari ini aku akan mengambil nyawa anjingmu dan kami. Lumpuhkan dia, lumpuhkan dia. Lumpuhkan dia, lumpuhkan dia. Su Huai, jangan berpikir kau bisa melakukan apapun yang kau mau hanya karena Raja Nin mendukungmu. Semua orang yang hadir di sini hari ini mewakili Jiangling, kota Jiangling kami. Apakah itu cukup untuk menghancurkanmu? Tidak buruk, Jiangling harus dirombak. Ketua Liu, sebagai anggota baru yang dipromosikan dari 4 keluarga besar, tidakkah kau akan maju dan mundur bersama kami? Su Huai, aku tidak peduli siapa dirimu. Kau harus menundukkan kepalamu pada mereka sekarang. Kau harus berhenti. Aku bertanya padamu, jika aku sudah lama berdiri di puncak-puncak awan, tak tertandingi oleh siapapun, apakah kau masih akan menceraikanku? Sampar, aku tidak peduli siapa kau. Berikutnya, kau akan menjadi mayat yang tidak dipedulikan siapapun. Ketua Liu muda dan cantik, jika suatu hari dia tidak lagi bersamamu, apakah kau akan menjadikannya janda? Tidak peduli siapa dirimu. Aku hanya ingin memberimu sebuah nasihat. Kau harus menundukkan kepalamu sekarang. Mengapa aku harus menundukkan kepala? Di mana letak kesalahanku? Terlebih lagi, jika aku menundukkan kepala pada mereka,
Apakah mereka akan melepaskanku? Atau kau mengatakan, kau juga berharap aku menghilang? Omong kosong apa yang kau bicarakan? Kau bahkan tidak tahu siapa aku. Apalagi gerombolan ini. Bahkan, jika benar-benar ada sebuah kota, itu tidak bisa menekanku. Kau bahkan tidak menyadari bencana sudah dekat. Baiklah, kalau begitu, maka aku sekarang akan membiarkanmu merasakan akibatnya. Hari ini, keluarga Yi yang pertama memotong jalan mundur mereka, dan keluarga Lu, di dalam dan di luar Jinling, memotong jalan mereka untuk bertahan hidup. Keluarga Shuku bersedia membayar penuh biayanya untuk mengirimnya ke kuburan. Lumpuhkan dia. Sumpah kesetiaan ini bernilai 800 juta. Sebaiknya kau menyimpannya baik-baik. Mungkin di jalan menuju mata air kuning, seseorang bahkan akan menunjukkan jalan untukmu. Kau pikir 800 juta saja bisa menekanku? 800 juta. 800 juta tidak cukup. Cukup untuk membuat semua orang. Kau bahkan belum mengetahui targetnya. Dia bukan seseorang yang bisa kau selidiki, atau seseorang yang bisa kau tangkap. Aku menyarankanmu untuk segera berhenti. Kalau tidak, untukmu dan keluargamu, kalian berdua akan menanggung akibatnya. Maafkan aku, Pamanin. Sikin menangani kasus hanya berdasarkan hukum dan akal sehat, bukan koneksi pribadi. Kau, Konstabel Ilahi Agungmu, apakah ada kesalahpahaman di sini? Meskipun Su Huai adalah orang yang meremehkan segalanya, sombong dan angkuh, aku sudah bersamanya selama bertahun-tahun, dan dia tidak pernah melakukan apapun ilegal. Kau tidak bisa menilai seseorang hanya dari penampilannya. Beberapa orang memiliki penampilan luar yang sangat menawan, tetapi hati mereka sangat kotor dan tercela. Aku harus mengakui, penyamarannya sangat bagus. Mampu menipu sebagian besar orang, tapi dia tidak bisa menipuku. Kalian sudah bersama selama 5 tahun. Di mana dia 5 tahun yang lalu? Apa yang dia lakukan? Berapa banyak orang yang dia bunuh? Apa kau tahu? Segalanya ada sebabnya. Sekarang pembalasannya telah tiba. 5 tahun lalu, aku memang menyelamatkannya. The film was Tapi latar translated belakang dan and keluarganya, narrated by M aku tidak Media. tahu apa-apa tentang mereka. Namanya Wu Ming. Julukannya Tanlang, pembunuh nomor 1 Meijing. Selama komisinya cukup, entah itu anak-anak, orang tua, atau tentara, dia bisa tega membunuh siapa saja. 10 tahun yang lalu, dia secara pribadi ditangkap oleh Dewa Perang Utara. Tapi dalam waktu kurang dari 5 tahun, dia kabur dan kembali ke kebiasaan lamanya. Sekarang kejahatannya sudah sempurna. Aku sudah lama mengejarnya. Mungkinkah aku salah tentang sampah semacam ini? Tapi apakah itu benar? Apakah kamu percaya? kau sampan. Bahkan sekarang, kau masih mencoba mendapatkan simpati Xiao Fei. Berhenti di situ. 40 juta. Pria pemberani mana yang bersedia melumpuhkan sampah ini? Tuan Muda Su bijaksana. Selama kau tidak membunuhnya, 40 juta ini milikmu. Saudara-saudara, lumpuhkan dia. Kita masing-masing akan mendapatkan 10 juta. Aku bilang, posisi ini tidak cocok untukmu, demi tuan tuamu, yang mendedikasikan hidupnya untuk Chu Agung. Dan dengan berani maju, hal-hal yang telah kamu lakukan hari ini, akan dicatat sementara. Tapi biasanya, itu akan segera terbayar. Kau binatang. Sampat, kau menghina kami itu satu hal. Tapi sekarang kau bahkan berani menggoda Hakim Ilahi nomor 2 Balai Dewa Langit. Dan kau membuat Raja Nin berputar-putar. Apa kau benar-benar berpikir bahwa tidak ada seorang pun di Jiangling yang bisa berurusan denganmu? Jangan berpikir, itu adalah fakta. Bocah kecil, jangan terlalu sombong terlalu dini. Bala bantuan kami akan segera tiba. Mari kita lihat berapa lama kau bisa sombong. Tidak perlu. 0101. Aku seorang penegak hukum ilahi. Meminta bala bantuan. Minta markas segera mengirimkan 10 Fajra Agung untuk datang dan mengepung penjahat besar itu. Dalam 10 menit, kau pasti akan menyerah. Sampaikan perintahku, cabut wewenang penegak ilahi Balai Dewa Langit. Juga, suruh dia pensiun dari dinas. Kau tidak bisa menipuku. Kalau begitu, mari kita tunggu dan lihat. Nona Liu, sekarang kau. Sudahkah kau melihat wajah aslinya dengan jelas? Su Huai. Jeti semua yang kau katakan dan lakukan itu palsu. Jeti masa lalumu. Sangat tak tertahankan dan menyedihkan. Menjijikkan. Su Huai, berhentilah berakting. Kau hanya menggunakan identitas orang lain.
Seorang penipu yang nyaris tidak bertahan hidup tanpa identitas ini. Bisakah kau masih menyombongkan diri di bawah matahari? Su Huai, apakah hati nuranimu tidak sakit? Sakit. 3 tahun lalu, kamu meninggalkan suami dan anakmu. Apakah kamu tidak merasa sakit hati, Ling Er, karena dia kehilangan ibunya, menangis sampai suaranya hilang? Di mana kamu saat penyakit lamanya kambuh? Apakah kamu merasa sakit hati saat itu? Kau tidak punya hak untuk menuduhku. Kau pada dasarnya tidak tahu apa yang kukorbankan untukmu. Dan Ling Er, kau juga tidak tahu bahwa aku kehilangan hari ini kesempatan untuk promosi. Berapa banyak bencana yang akan dibawanya padaku? Liu Zuanfei, kamu masih belum tahu kan apa yang kamu dan orang-orang ini inginkan? Kekuasaan dan kekayaan. Semua berasal dari anugerahku. Cacing yang hidup di sudut-sudut. Hanya berpura-pura di sini. Penegak hukum ilahimu benar. Ketika 10 Fajra Agung tiba, tidak peduli seberapa hebat kau bertarung. Mari kita lihat berapa lama kau bisa bertahan. Jika buka, karena perjamuan Agung Lintian hari ini, tempat para pejabat berkumpul. Semua orang ingin menjaga muka. Kalau tidak, dengan satu perintah dariku, gerbang keluarga Luku, lebih dari 300 penjaga, akan segera mengepung tempat ini. Ludah setiap orang bisa menenggelamkanmu. Apa kau dengar itu? Berhentilah melakukan perjuangan yang tidak berarti itu. Baru saja kau membuat kami menderita penghinaan dan membuat semua orang menundukkan kepala. Sekarang aku akan membuatmu membayarnya 10 kali lipat. Bahkan jika kau hanya serangga, aku akan tetap mencabik-cabikmu. Ngomong-ngomong, bagaimana mungkin aku bisa jatuh cinta pada barang bekas ini? Dia, Liu Zuanfei, hanyalah mangsa yang sangat langka bagiku. Ketika aku mendapatkan keluarga Liu, semua asetnya akan kulempar dia ke rumah bordil dan membuangnya bersama kesombongannya. Su Huai, hentikan. Bukankah kau sudah cukup membuat masalah? Apakah kau mengatakan kau ingin tinggal di penjara seumur hidup sebelum kau berhenti? Biar ku beritahu. Jangan main-main. Kirim Tuan Muda Su ke rumah sakit. Binatang, kau benar-benar berani begitu kejam. Dan kau, keluarga Yumu tamat. Bodoh buta, kejahatanmu pantas mati. Raja Nin, keadaan sudah sampai seperti ini, dan kau masih ingin melindunginya. Apakah masih ada hukum? Aku, Jiangling yang bermartabat. Apakah aku harus membiarkan berandalan ini bertindak tidak tahu malu di sini? Bukankah hotel ini punya keamanan? Kenapa mereka belum menangkapnya? Pukul dia sampai mati dengan tongkat acak. Jangan panik, Ketua Shol, keluarga Luku. Meskipun kami melakukan bisnis yang sah, kami juga memelihara 7 atau 8 pembunuh. Mereka sudah bertindak. Kau berakting, terus berakting. Mari kita lihat berapa lama kau bisa terus berakting. Menyerang dan membunuh seseorang di depan umum, kau tidak bisa lolos dari hukuman mati. Aku sarankan kamu mengangkat telepon dulu. Aku tidak butuh sampah sepertimu untuk mengingatkanku. Aku penegak hukum ilahi 02. Bicara, sebutkan tujuanmu. Aku Li Linfu, posisimu telah dicabut. Segera kembali ke Haojin dan menjadi menantu tinggal dari keluarga terkemuka. Sementara keluarga Liu kami telah hancur karena Anda. Apa sebenarnya yang ingin kau katakan? Aku memberitahumu, kamu sih tidak berguna. Jangan berpikir bahwa hanya karena kamu sudah menjadi menantu yang tinggal serumah, kamu bisa menggunakan nada ini untuk berbicara dengan kami. Kami mengundangmu makan karena kami menghargaimu. Jangan tidak tahu berterima kasih. Saya sekarang memberitahu Anda, Xuan Fei telah menghadapi beberapa kesulitan. Saya harap Anda bisa menyapa nona tertuamu dan meminta keluargamu untuk membantu Xuan Fei kembali ke puncak. Setelah selesai, Anda pasti akan diberi imbalan. Permisi, aku tidak akrab dengan keluargamu. Kau salah orang. Apakah Anda mengambil keuntungan? Ibu dan ayah, aku tidak pernah mengandalkan Su Huai sebelumnya. Aku juga tidak mengandalkannya sekarang. Su Huai, jika kamu tidak ada pekerjaan, kamu bisa pergi setelah selesai makan. Permisi semuanya, toko kami akan segera tutup. Mohon selesaikan tagihannya terlebih dahulu. Kami bahkan belum menyentuh sumpit kami. Kenapa kamu meminta kami membayar? Sikap pelayanan macam apa ini? Aku akan melaporkanmu. Ini adalah aturan toko kami. Selama Anda membayar tagihan, Anda bisa mengeluh sepuasnya. Anda memang luar biasa. Saya akan mengingat Anda. Bicara. Berapa? 794.800. Berapa? 794.800. Apa ini? Mahal sekali. Apakah kalian tempat pemeras? Aku akan menelpon polisi. Ini adalah restoran bintang 7. Harga tertera jelas. Saya sudah tahu Anda miskin sejak awal. Jika tidak mampu, jangan pura-pura kaya. Apa yang kamu katakan? Botol anggur merah di meja itu saja harganya 400.000. Saya kira Anda tahu barang. Ternyata kalian hanya sekumpulan udin. Ini semua salahmu. Mengapa Anda memesan begitu banyak? Halo, namaku Liu Xuanfei. Aku adalah ketua wanita Top Jiangling.
Kamu seharusnya sudah mendengar namaku. Makanan ini, bisakah kita utang dulu? Siapa ketua wanita Jianglin? Aku belum pernah dengar tentang dia. Sudah sepantasnya membayar setelah makan. Kau datang ke sini untuk makan gratis. Kurasa kau sudah bosan hidup. Dunia ini sempit sekali. Su Huai, kenapa aku melihatmu di mana-mana? Di siang bolong, di bawah langit cerah. Jangan macam-macam. Paman ketiga dan bibi ketiga, apa yang terjadi padamu? Xiaoping, kau datang di waktu yang tepat. Kami baru saja mendapat masalah. Butuh 800.000. Hanya 800.000. Ya, 800.000 itu, Xiaoping, kamu benar-benar penyelamat besar kami. Apa aku bilang aku akan membantumu? Baru sehari tidak bertemu, bahkan tidak mampu membeli makanan. Sungguh memalukan. Aku paman ketigamu. Kau tidak bisa membiarkan kami mati begitu saja. Kita keluarga. Hentikan. Menurutku, kamu hanyalah milik keluarga Liu kami. Hanya seekor anjing yang kami pelihara. Kau. Adik perempuan, tidak disangka. Kamu masih bersama pria sialan ini. Bersama. Tidak heran kamu hidup sangat buruk sampai kamu bahkan tidak mampu membeli makanan. Liu Ping, kita semua anggota keluarga Liu. Keluarga Liu sedang dalam masalah sekarang. Kita harus bersatu. Aku akan mencari cara untuk membayar makanan ini sendiri. Cara apa yang mungkin kamu miliki? Sejauh yang aku tahu, kamu mungkin bahkan tidak punya 10.000 yuan untuk dikeluarkan kan? Oh ya, aku lupa memberitahumu. Keluarga Liu belum tamat, karena aku, keluarga Liu kembali berjaya. Liu Zuanfei, awalnya, semua ini seharusnya milikmu. Tapi kau tidak menghargainya. Kau malah harus tepat di depanku. Mempertahankan hubungan dengan pecundang ini. Sudah kubilang sejak lama. Dia akan membuatmu jatuh ke jurang tak berdasar. Bagaimana? Apakah kamu merasa putus asa? Kamu dan ayahmu tidak pernah menjadi anggota asli keluarga Liu kami. Sekarang setelah tuan tua tiada, kalian harus menghilang bersama tuan tua. Apakah kau harus memaksaku sampai ke jalan buntu? Ini yang kamu pilih sendiri. Tahukah kamu, ketika kamu membawa si tidak berguna ini ke keluarga Liu, sudah ditakdirkan bahwa kamu akan seperti dia, menjadi orang kelas bawah. Dan orang kelas bawah ditakdirkan untuk dipermainkan. Bajingan kecil, kamu berani mendorongku. Aku akan memukulmu sampai mati. Su Huai, apa yang kau lakukan? Tempat ini memiliki keamanan tingkat 9. Jangan macam-macam. Kenapa kau berdiri di sana? Cepat panggil seseorang untuk mengusirnya. Ketua Su, kakak, jika kau punya masalah, hadapi aku. Bisakah kau membiarkan mereka pergi? Sejak kalian berdua kembali bersama, kau tidak punya denganku modal untuk bernegosiasi. Izinkan aku memperkenalkan semuanya. Liu Pin, juru bicara baru untuk keluarga Liu. Juga, tunanganku, Su Yuan. Dan kau, adalah seseorang yang tidak bisa lagi kupandang baik. Hanya barang bekas. Liu Xuanfei, tidak menyangka ini kan? Jika bukan karena suamimu yang tidak berguna itu, bagaimana mungkin aku melangkah masuk ke gerbang keluarga Su? Kita semua sudah diusir dari keluarga Liu. Apalagi yang kau inginkan? Sekarang kau tahu untuk memohon belas kasihan. Terlambat. Saat kau bersikap sombong padaku dulu. Apa yang kau pikirkan? Aku, adik perempuan. Aku seharusnya benar-benar memotretmu, yang terlihat begitu terpuruk sekarang dan mengambil gambar, lalu mengunggahnya secara daring, agar semua orang bisa melihat. Bagaimanapun, mantan ketua wanita papan atas, sekarang sangat bangkrut sampai tidak mampu membeli makanan. Berita besar sekali. Apa kau sudah cukup membuat keributan? Jika kau sudah cukup membuat keributan, segera bayar tagihannya dan pergi dari sini. Tuan Muda Su hari ini mengunjungi toko kami. Jangan sampai mengganggu selera makan Tuan Muda Su. Tapi, aku tidak punya uang sebanyak itu. Tidak punya. Kalau begitu, tetap di sini dan bekerja. 3 tahun, 50 tahun. Kapan sudah dibayar lunak? Baru silakan pergi. Kau, pergi cuci piring. Sialan, kau benar-benar memukulku. Hanya 800.000. Gesek kartunya. Di kartu milikmu ini, benar-benar ada 800.000. Kau terlalu memikirkannya. Dia hanya pekerja rendahan bau. Dia bisa mengangkat batu bata seumur hidupnya. Dan tetap tidak menghasilkan uang sebanyak ini. Sampah, aku tahu kau pandai berakting. Tapi di hadapan kekuatan sejati, semua kepura-puraanmu tidak berguna. Aku tahu, kau dipelihara oleh nonamu. Tapi keluargamu menjunjung tinggi kebenaran. Selain gaji militer, mereka tidak punya penghasilan lain. Meskipun nonamu sangat memanjakanmu, tidak mungkin baginya untuk memberimu 800.000 dan membiarkanmu bertingkah seperti orang penting di sini. Nona Liu benar. Beraninya kau menggangguku. Ketua Sha, seseorang membuat masalah. Aku sarankan kau membuka mata lebar-lebar dan melihat dengan jelas. Uang di kartu ini, kau tidak bisa menghabiskannya seumur hidupmu. Ketua Sha, seseorang di sini makan gratis. Dan bahkan mengejakku dengan kartu tak berguna. Ku dengar perusahaan terhormat Anda memiliki pengeluaran minimum 100.000 yuan. Sekarang, bagaimana bisa sembarang orang diizinkan masuk? Itu Tuan Muda Su. Mohon maaf, Tuan Muda Su. Saran Anda pasti akan kami terapkan. Bajingan, jadi kalian yang makan gratis. Kartu ini, aku sepertinya pernah melihatnya di suatu tempat. Kartu ini dibawa oleh pekerja tani bau ini. Mungkin dia memungutnya di jalan. Tidak, itu tidak benar. Ketua Sha, aku baru saja mencobanya. Tidak ada uang di kartu itu. Apa kau buta?
Ini adalah kartu hitam terhormat VIP 001 toko kami. Kartu hitam VIP terhormat, mesin POS biasa, sama sekali tidak memiliki wewenang untuk transaksi. Cepat, bawa mesin khusus VIP kami. Ketua Shang, yang terhormat 001. Halo, Tuan SVIP dari nonamu. Tidak heran dia begitu sombong. Kakek memberitahuku. Dia mengatur pernikahan untukku, yang tidak bisa ditolak. Selama aku bertemu orang itu, aku pasti akan bahagia. Itu adalah ketidaktahuanku sebelumnya. Aku hampir membuat kesalahan besar. Zikin bergabung dengan tentara pada usia 9 tahun, masuk Balai Dewa Langit pada usia 13 tahun, di tengah perang dan perselisihan, dan api yang berkobar. Itu semua karena kau. Pertama kali aku melihatmu 10 tahun yang lalu. Aku mengenalimu. Baru hari ini aku menyadari, kau adalah dia. Nonamu, kau tidak perlu berkata apa-apa lagi. Tidak peduli apapun, dia hanyalah pria yang hidup dari wanita. Selama keluarga Liu kami tidak jatuh, aku pasti akan mencabik-cabikmu menjadi 10.000 keping di masa depan. Tidak perlu untuk masa depan. Hari ini aku akan membuat keluarga Liumu binasa. Dalam 2 menit, ambil kembali semua dari keluarga Liu. Jangan berpikir bahwa hanya karena kau memiliki nonamu membantumu dari belakang, kau bisa menindas kami. Aku memberitahumu, keluargamu bertugas di militer. Menurut hukum Chu Agun, pejabat tidak boleh terlibat dalam bisnis. Bahkan jika keluarga mereka memiliki kekuatan besar, tidak mungkin di dunia bisnis untuk membuat kami menghilang. Selama kau tidak membunuhku, cepat atau lambat, aku akan mengembalikan apa yang hilang dariku dengan bunga. Apel, keluarga Liu bangkrut. Kita berutang 70 miliar. 70 miliar, kakak. Apakah keluarga Liu kita selesai? Ini semua karena dia. Ini si tidak berguna ini. Dia mengandalkan hubungannya dengan keluargamu untuk menekan kami secara paksa. Su Huai, dengan memaksa mereka seperti ini, kau memotong jalan mundur mereka. Mereka pasti tidak akan membiarkan kita lolos. Kami sudah tahu, hubunganmu dengan keluargamu tidak dangkal. Mari kita berhenti di sini. Kalau tidak, kau akan mendapat masalah besar. Su Huai, tahulah kapan harus berhenti. Nona Liu, kata-kata tunanganku adalah emas. Tidak ada yang bisa menyangkalnya. Jangan bilang mengambil kembali hal-hal yang menjadi miliknya. Bahkan jika itu berarti membuat keluarga Liu menghilang dari dunia ini, tidak ada yang berani keberatan. Ayah, si tidak berguna ini sekarang terlibat dengan keluargamu. Kita tidak bisa menghadapinya. Keluargamu mereka menggunakan kekuasaan untuk menghancurkan kita. Ini sepenuhnya penyalahgunaan kekuasaan. Selama kita melaporkannya ke Hao Jin, keadilan pasti akan ditegakkan. Ayahku benar. Selama bertahun-tahun, melalui tuan mudamu, aku juga jati mengenal beberapa orang di Haojing. Koneksi yang berguna. Tenang saja, semuanya. Perhitungan hari ini, kita pasti akan bereskan. Liu Zuanfei, aku tidak pernah tahu. Kau telah menanggung penderitaan seperti itu. Demi Ling Er, mari kita mulai lagi. Tidak perlu. Su Huai, aku tidak punya perasaan lagi padamu. Aku tahu kamu melakukan ini hanya karena kamu mengasihaniku. Tapi tidak perlu. Aku, Liu Xuanfei, sudah aktif di dunia bisnis Jiangling selama bertahun-tahun. Badai besar apa yang belum pernah kulihat. Segera, aku akan berkumpul kembali dan bangkit kembali. Ketika saat itu tiba, kamu harus mengembalikan Ling Er padaku. Lagi pula, kamu dan nona mudamu sudah punya kehidupan baru. Muzikir, dan aku tidak mungkin bersama. Cukup, Su Huai. Aku akan membuktikan padamu bahwa aku selalu berdiri di puncak. Sedangkan kamu harus serius mempertimbangkan. Apakah kamu ingin terus hidup bergantung pada orang lain ini? Karena itu masalahnya. Aku mengerti. Aku punya satu permintaan terakhir. Lusa adalah ulang tahun Ling Er. Mari kita makan bersama. Jiao Fei, apa kau yakin ingin putus dengannya? Orang ini sudah sakit parah. Tidak bisa disembuhkan. Aku sudah memberinya terlalu banyak kesempatan. Tapi dia membuatku putus asa. Namun, aku merasa bahwa Su Huai ini sedikit berbeda sekarang. Mungkinkah bahwa kejatuhan keluarga Liu benar-benar perbuatannya? Pecundang itu berpikiran sederhana dan kuat secara fisik. Selain membuat masalah, kemampuan apa yang dia punya? Dia hanya mengandalkan keluargamu untuk sedikit pamer. Meskipun begitu, dia sekarang mengandalkan keluargamu berada di atas angin. Sementara kita tidak punya apa-apa. Bagaimana kalau begini? Biarkan putri kita memberinya kesempatan lagi. Kita bisa menggunakan Su Huai untuk mendekati keluargamu dan kemudian bangkit kembali. Putri, kurasa ayahmu benar. Kenapa kau tidak anggap saja menginjak-injak pecundang untuk memulai kembali dan sekalian mendapatkan Ling Er kita kembali? Su Huai, Nona mudamu. aku tahu kau membenciku. Aku datang menemuimu bukan karena kekuatanmu dan latar belakangmu. 9 tahun yang lalu, ketika salju tebal menyelimuti kota, kakak membawaku ke keluarga Su untuk merayakan tahun baru. Hanya aku yang melihat tuan muda Su dan tuan muda kedua dibunuh oleh 19 pembunuh asing di lereng bersalju.
Mereka awalnya akan menyerangku, tapi seorang pemuda dengan pedang panjang menerobos pengepungan, menerobos angin dan salju, dan menyelamatkanku. Kau adalah gadis kecil itu. Tapi mereka tidak pernah mendengarkan penjelasan seorang gadis kecil. Mereka semua mengira kau adalah pembunuhnya. Waktu telah berubah. Ini semua tidak penting lagi. Tidak, mereka penting. Di hati Sikin, kau adalah seorang pahlawan. Itulah mengapa aku bersumpah untuk pasti menjadi polisi ilahi terkemuka Chu Agung, untuk membersihkan namamu dari semua keluhan. Kebaikanmu, aku menghargainya. Su Huai, aku tidak peduli apa yang telah kau alami dalam 10 tahun terakhir. Tapi paman berkata, jika kau ingin naik ke surga, kau harus terlebih dahulu jatuh ke neraka. Aku tidak peduli siapa kau. Aku hanya ingin memberitahumu. Aku, Sikin, bisa menjadi istri yang baik bagimu. Dan ibu yang baik bagi Ling Er. 3 hari dari sekarang adalah pesta ulang tahun Ling Er. Sebagai seorang ibu, aku akan pergi. Apa yang kamu makan hari ini? Paman ketiga, Tuan Besar sedang sakit parah. Dia hanya ingin bertemu denganmu sekali. Kesalahan di masa lalu. Dia sudah lama sangat menyesalinya. Sekarang dia hanya ingin menyerahkan keluarga Su kepada orang yang tepat. Perbatasan sementara tegang. 10 tahun yang lalu, para pembunuh yang membunuh kakak sulung dan kakak keduamu telah muncul kembali. Mereka berasal dari 5 negara, dikenal sebagai jenderal terbang kavaleri naga. Sekarang, mereka adalah penjahat besar yang bersekutu. Wu Min, secara pribadi memimpin pasukan untuk menyerbu dataran tengah. Oh ya, Ya, Selama, Paman ketiga, Putri Ling Er telah pulih. Dalam 3 tahun terakhir, penguasa langit untuk membantu yang tertua mengobati putri bungsunya, bisa dikatakan telah mencari dokter terkenan di seluruh dunia. Sekarang nona muda telah pulih, yang sungguh patut dirayakan. penguasa langit memperlakukanku sebagai pejabat yang layak. Aku pasti akan membalasnya sebagai pejabat yang layak. Yang tertua, apakah Anda mengatakan Anda bersiap untuk mengambil kembali kendali Balai Dewa Langit? Bagus sekali. Kembalilah dan beritahu Tuan Besar untuk beristirahat dengan baik. Tunggu aku kembali. Paman ketiga, Anda sudah memaafkan Tuan Tua. Jika Tuan Tua tahu, dia pasti akan sangat gembira. Ketua Liu, berapa nilaimu sekarang? Nilaku adalah menyelinap masuk diam-diam. Seharusnya baik-baik saja, tapi kau malah membawa sesuatu senilai 3-500 yuan sebagai hadiah ucapan selamat untuk ketua istana balai. Liu Xuanfei, bagaimana kau bisa begitu tidak tahu malu? Liu Ping, tolong tunjukkan sedikit rasa hormat padaku. Perjamuan besar hari ini, aku juga diundang. Kenapa kau tidak bilang bahwa pemimpin Balai Dewa Langit tertarik padamu dan memintamu menjadi istri pemimpin aula? Ketua Su, omong kosong apa yang kau bicarakan? Apel, apa aku salah? Liu Xuanfei, kau hanyalah tidak berharga. Barang bekas yang hancur dan tercela. Kau benar-benar lari ke sini. Bukankah ini hanya mencari penghinaan? Cukup. Liu Xuanfei memang diundang olehku. Raja Nin. Ternyata itu kau. Tuan Muda Su, lupakan saja. Kurasa Raja Nin mengundangnya hanya untuk menonton lelucon. Lihat dia, miskin dan tidak punya uang. Terlihat sendirian. Sebentar lagi, dikelilingi oleh selebriti dan tokoh-tokoh kuat. Aku perkirakan dia harus mencari lubang untuk bersembunyi. Karena kau di sini untuk mempermalukan dirimu sendiri. Kenapa kau tidak membawa sampah Su Huai itu sekalian? Bagaimanapun, kalian berdua adalah pasangan yang serasi. Su Huai, dia Liu Xuanfei diundang olehku. Apa ada masalah? Kau. Hak apa yang kau miliki? Aku tahu. Pasti kau yang diam-diam menyelundupkannya masukkan. Bagaimanapun, menyelinap melalui lubang anjing. Bukan yang pertama kalinya baginya. Su Huai. Kenapa kau di sini? Tentu saja, aku di sini untuk merayakan ulang tahun Ling Er. Su Huai, berhenti main-main. Ini bukan tempatmu seharusnya berada. Di mana Ling Er? Cepat bawa dia pergi dari sini. Perjamuan hari ini awalnya disiapkan untuk ulang tahun Ling Er. Berhentilah bermimpi. Sampang, kenapa kau tidak bilang bahwa kau adalah Balai Dewa Langit, pemimpin aula? Kalau tidak, mungkinkah itu kau? Aku tidak akan berani. Hari ini, tokoh-tokoh berkuasa berkumpul, meskipun aku kepala keluarga Su. Di bawah nama Balai Dewa Langit. Aku tidak akan berani mencuri perhatian. Sampah. Balai Dewa Langit adalah landasan Chu Agung kita. Di depan begitu banyak orang, kau secara terang-terangan tidak menghormati ketua istana balai. Apa kau benar-benar berpikir punya 9 nyawa? Bahkan jika dia punya 9 nyawa, hari ini, dia harus mati di sini. Aku, Ye Feng dari Jiangling, atas nama Kamar Dagang Jiangling, dengan surat darah yang ditandatangani 100 orang. Kami menghormat kepada Ketua Balai-Balai Dewa Langit. Kami berharap Ketua Balai-Balai Dewa Langit akan membenarkan kami. Singkirkan Su Huai ini. Amankan Jiangling. Tidak menyangka ini kan? Su Huai, hari itu, kau mencoba menggunakan kekuatan keluargamu
untuk menghancurkan berbagai klan kami di Jiangling. Tapi pernahkah kau berpikir bahwa aku, Yi Feng, ditakdirkan untuk kebesaran? Langit tidak ingin aku mati. Hari ini, dengan ketua balai-balai Dewa Langit hadir, dan dengan surat darah ini di sini, tentu saja, keadilan akan ditegakkan untuk kami. Keadilan. Yang kau sebut keadilan. Itu apa? Hanya seekor semut, masih berani menantang langit. Hari itu, kau mengandalkan kekuatan orang lain, dengan tubuh orang biasa, untuk bersaing melawan keluarga terkemuka kami. Hanya karena ini saja, kejahatanmu pantas mati. Setelah semua ini, kau masih belum menyadari kesalahanmu sendiri. Bagus sekali. Oh ya, besok adalah ulang tahun Putri Ling Er. Tuan Tua telah mengundang tokoh-tokoh terkemuka dunia dan semua keluarga bangsawan serta berpengaruh dari Chu Agun untuk merayakannya. Saya tahu, paman ketiga tidak suka kemewahan dan pemborosan, tapi ini adalah keinginan tulus Tuan Tua. Kalau begitu ibu, apakah dia akan datang lusa? Paman ketiga, seperti ini. Besok, saya akan pergi sendiri menjemput Nona Liu. Apakah dia akan pergi nanti? Dia tidak akan pernah lagi. Ibu dan ayah, kalian harus meminta Su Huai untuk datang ke sini makan malam. Kami mengundangnya makan malam. Itu untuk dia menghubungkan kami dengan keluargamu. Anda tidak perlu merasa terbebani. Anggap saja ini kesepakatan bisnis. Hanya saja, nak. Ibu tahu kamu membencinya. Tapi siapa yang menyuruh si tidak berguna ini? Masih punya nilai. Setelah kita memerasnya sampai kering, kita akan menendangnya keluar. Tidak, maksudku adalah, konsumsi di sini sangat tinggi. Baiklah, baiklah. Telepon dia. Kenapa kamu, si tidak berguna ini, datang? Su Huai, saya tahu Anda tidak bisa melepaskan Fei A, tapi membawa anak itu dan memainkan permainan melakak dan membuntuti ini, bukankah itu terlalu jauh? Kami hanya datang untuk makan santai. Jika tidak ada yang lain, kami akan pergi dulu. Karena kamu di sini. Duduklah, mari makan bersama sebelum kamu pergi. Linger, ibu memesankanmu es krim Italia. Kamu mungkin belum pernah memakannya sebelumnya kan? Eyo. Linger, pesan apa saja yang kamu mau hari ini? Nenek yang traktir. Cucu perempuan kesayanganku, kamu pasti menderita bersama ayahmu kan? Makan itu, makanan sampah setiap hari. Betapa buruknya itu bagi kesehatanmu. Linger, mengikuti ayahmu yang tidak berguna itu, kamu tidak akan pernah bisa makan makanan anak ini seumur. Aku kesini. Sialan, apa kau sakit? Orang macam apa dia? Kau akan segera tahu. Mana mudamu? Bahkan sekarang, kau masih melindunginya. Pria yang kuakui, musikin. Aku tidak butuh perlindunganmu. Bahkan jika aku butuh, aku akan tetap memberikan segalanya untuknya. The film Keluarga was Mumu, translated sebagai pejabat and berjasa dari Chu narrated Agung, by M. telah Media. mengabdi di militer selama beberapa generasi. Dan statusmu di Chu Agung tidak tergoyahkan. Tapi justru, karena ini, kau musikin, bahkan lebih tidak mampu bertindak sembrono. Hari ini, dengan ketua balai di sini, untuk menegakkan keadilan, bagi kami, kau dan si tidak berguna ini, kemungkinan besar akan segera menghilang bersama. Meskipun begitu, aku akan tetap lebih memilih bersamanya. Nonamu, Su Huai dan aku sudah saling mengenal dan memahami selama 5 tahun. Orang seperti apa dia? Aku tahu betul. Kita berdua wanita. Aku akan memberimu nasihat. Aku juga pernah tergila-gila sepertimu sebelumnya. Tapi hasilnya hanya bisa sama denganku. Salah menaruh hati yang serupa. Liu Zuanfei, yang kau sebut salah menempatkan kasih sayang itu. Kau merujuk pada Su Huai kan? Kau tahu, dia itu orang seperti apa? Apakah kau tahu bahwa hal terpenting di dunia ini bukanlah kekayaan dan kemuliaan? 5 tahun, kalian sudah bersama selama 5 tahun. Apakah kau benar-benar tahu siapa dia? Nonamu, siapa dia? Aku tahu lebih baik darimu. Tidak, kau tidak tahu. Tidak ada orang lain di seluruh Chu Agung seperti pria ini. Setidaknya di hatiku, musikin. Aku tidak akan menikahi siapapun selain dia dalam hidup ini. Nonamu, aku hanya memberimu nasihat yang bermaksud baik. Kau sama sekali tidak tahu tindakannya. Padanya, aku menyia-nyiakan 5 tahun masa mudaku dan usaha yang tak terhitung jumlahnya. Dan yang kudapatkan hanyalah keputusasaan. Liu Zuanfei, apakah kau benar-benar berkorban sebanyak itu? Aku. Kau tidak. Kau hanya melihat dirimu sendiri. Dibandingkan dengan pengorbanannya, kegilaanmu tidak layak disebut. Usahamu dibandingkan dengan apa yang dia lakukan untukmu. Dan apa yang dia lakukan untuk keluarga Liu hanyalah setetes air di ember. Aku akan bertanya lagi padamu. Apakah kau tahu hari apa hari ini? Nonamu, apa sebenarnya maksudmu? Hari ini adalah ulang tahun Ling Er. Sebagai seorang ibu, bukankah seharusnya kau berada di sisinya? Tentu saja aku harus berada di sisinya. Setelah aku menyelesaikan urusan penting di sini, aku akan kembali dan bersamanya. Tidak perlu, dia ada di sini. Linger. Su Huai, serahkan Linger padaku segera. Kalau tidak, apa? Kalau tidak, aku akan bergabung dengan mereka untuk secara terbuka menuduhmu di hadapan ketua istana Dewa Langit dan membuatmu disingkirkan.
Baiklah, kau sungguh luar biasa. Apapun yang terjadi, Ling Er adalah putri kandungku. Tidak ada ibu yang bisa meninggalkan putrinya sendiri. Su Huai, kerugian yang kau timbulkan padaku. Aku bisa melupakan masa lalu. Tapi hari ini, kau harus mengembalikan Ling Er padaku. Kau tidak bisa menjadi dukungannya. Bahkan kau juga tidak bisa memberi masa depan. Kau sama sekali tidak pantas menjadi seorang ibu. Bagaimana aku tidak pantas? Aku bisa memberinya kehidupan yang jauh lebih baik. Aku lebih pantas darimu. Dia hanya bisa bersamaku. Di matamu, hanya ada uang. Dulu, aku terpaksa meninggalkanmu. Mengadakan pemakaman palsu, tidak ragu meninggalkan putriku. Apa yang kulakukan adalah agar dia bisa hidup lebih baik. Kalau tidak, mengapa aku melakukan semua ini? Untuk apa? Ling Er baru saja lahir, tidak melihat, tidak mendengar. Tidak bisa membiarkannya sepertiku, menikahi pria yang tidak berguna. Su Huai, pengorbanan yang kubuat, kau bahkan tidak bisa membayangkannya. Ketidakbergunaan seorang pria dimulai ketika dia ditinggalkan oleh semua orang, bahkan orang yang dicintainya. Ketika wanita yang dicintainya juga meninggalkannya. Tapi dia masih berpegang pada sedikit martabat terakhir itu. Su Huai, Su Huai. Bagaimana perasaanmu sekarang? Sakit? Putus asa? Atau rasa bersalah? Bajingan. Dulu, hal-hal yang kau ambil dariku. Hari ini, aku akan membuatmu memuntahkan semuanya kembali. Dan bukan hanya 10 kali. 100 kali. Kau merusak pemakaman kakekku, menyebabkan keluarga Liu kami bangkrut. Aku pasti akan membuatmu membayar semua ini. Dengan hormat memohon Raja Nin, mohon izinkan tuan rumah hari ini untuk muncul. The film Kami was memiliki hal translated penting untuk and dilaporkan. narrated by Mengenai Amy masa Media. depan Jiangling, di bawah langit yang cerah, benar dan salah. Permintaanmu. Aku Jamuan penyambutan besok. Konon, ketua, untuk sosok penting misterius ini, telah mengerahkan keluarga Su. Setiap sumber daya yang bisa digunakan. Besok aku akan mempersembahkan hadiah ucapan selamat ini. Sosok penting ini pasti akan sangat senang. Saat itu, aku akan berdiri di bawah satu orang, dan di atas 10.000. Lalu siapa sebenarnya tokoh penting ini? Orang ini ditakdirkan untuk 9 kuali. Bahkan penguasa langit Chu Agun harus menyiapkan salam resmi dan mengirimkan ucapan selamat. Kurasa orang ini adalah pemimpin Balai Dewa Langit. Kalau begitu, Tuan Muda Su, saat itu, kau akan berada di sisi ketua Istana Balai Dewa Langit. Orang yang sangat disukai. Jangan lupakan kami. Kau sudah berada di sisi tuan mudamu begitu lama. Dia benar-benar belum menyentuhmu. Tuan Muda Su, jika kau tidak percaya padaku, kau bisa memverifikasinya sekarang. Adik tikus kecil pindah ke rumah baru. Dia melihat ke sekeliling. Hei, paman ketiga. Muzikin sudah di sini hampir sepanjang hari. Sepertinya, dia dan Putri Ling Er benar-benar akur. biarkan dia kembali. Paman ketiga, ada sesuatu yang tidak tahu harus kukatakan atau tidak. Sebenarnya, lebih dari separuh penyakit Putri Ling Er adalah berkat Muzikin. Apa katamu? Penguasa langit menunjuk dokter ilahi pertama. Keahlian medisnya memang luar biasa. Tapi penyakit aneh bawaan Putri Ling Er, dia tidak bisa berbuat apa-apa. Kemudian, Muzikinlah yang menggunakan seluruh kultivasi seninya sebagai panduan obat. Baru setelah itu penyakit Putri Ling Er. Ling Er sudah tidur. Aku akan pergi sekarang. Tunggu, aku akan mengantarmu keluar. Tidak perlu. Nonamu, aku berterima kasih padamu atas nama Ling Er. Ling Er adalah gadis yang sangat manis. Aku sangat menyukainya. Maksudku jika kau tidak tega berpisah dengannya, bisakah kau membiarkannya menjadi putri baptisku? Nonamu, mengapa kau melakukan ini? Anggap saja ini sebagai balasan, karena telah menyelamatkan nyawaku. Besok adalah ulang tahun Ling Er. Kau harus datang. Tentu saja, aku dengar kau akan meninggalkan Jiangling dan kembali ke Balai Dewa Langit. Sayang sekali aku tidak akan punya kesempatan lagi untuk bertarung melawan musuh bersamamu di medan perang. Kau harus kembali dengan selamat. Ling Er membutuhkanmu. Hari ini adalah perjamuan ulang tahun putri dari Ketua Balai Dewa Langit. Mohon, keluarga terhormat dari segala penjuru dan tokoh-tokoh kuat dari 9 provinsi untuk masuk. Su Huai, hari ini aku punya perjamuan yang sangat penting. Ini menyangkut kembalinya keluarga Liu kita ke puncak kejayaan. Mengenai ulang tahun Ling Er, tolong ucapkan selamat ulang tahun padanya untukku. Aku akan menghubungimu setelah selesai. Ibu sangat sibuk, Ling Er tahu. Ayah, sebenarnya cukup dengan ayah dan bibi di sini. Ling Er. Siapa bibi yang kau bicarakan itu? Tentu saja bibimu. Aku sangat menyukainya. Keluarga Su untuk merayakan ulang tahun putri pemimpin Balai Dewa Langit secara khusus mempersembahkan giok kekaisaran senilai 200 juta. Raja Nin, itu salahku di masa lalu. Hari ini,
Aku minta maaf padamu. Mulai sekarang, kita semua adalah orang-orang pemimpin Balai Dewa Langit. Kita akan sering bertemu. Liu Xuanfei dari keluarga Liu dengan hormat mengucapkan selamat ulang tahun kepada Putri Ketua Olah. Hadiah kecil ini, mohon terima atas nama Ketua Olah, Raja Nin. Terima kasih. Angin apa yang membawa Ketua Liu kemari? Tidak mungkin. Pemimpin Balai Dewa Langit sedang mengadakan jamuan. Kenapa kau di sini? Aku ingat semua yang hadir adalah terhormat dan berkuasa. Nilai bersih terendah juga puluhan miliar. Bolehkah aku bertanya, Balai Dewa Langit? Apalagi yang akan aku jadi? Sekarang kau tahu jarak antara kau dan aku. Aku mengerti. Jarak kita bagaikan jurang yang tidak bisa aku seberangi bahkan dalam 10 kehidupan. Seharusnya aku sudah menebak sejak lama bahwa kau adalah ketua istana balai dari Balai Dewa Langit. Su Huai, aku masih anjingmu. Akan selalu begitu. Apa kau masih akan menuduhku? Aku tidak berani. Di matamu, apa itu keadilan? Apa itu kejujuran? Aku salah. Keadilan dan kebenaran ada di hati manusia. Mereka tidak bisa ditekan oleh kekuasaan. Tuan Muda Su, Ketua Istana Balai Su, aku mohon kau mengampuniku. Aku bisa melayanimu, menjadi sapi atau kudamu. Sebenarnya, kalian semua salah. Aku bukan Tuan Muda Su, juga bukan Ketua Balai Dewa Langit. Kalau begitu, siapa sebenarnya dirimu? Bukankah seseorang sudah memberitahumu siapa dia? Bintang Tunggal Biduk Selatan, tiada tanding di dunia. Ketua Balai Dewa Langit, Tuan Muda ketiga dari keluarga Su. Semua hanyalah gelar. Dia yang sebenarnya adalah Su Huai. Keluarga Liu membutuhkan 3 tahun untuk bangkit dari kurang dari 1 juta untuk menjadi keluarga nomor 1 di Jiangling. Apakah kamu benar-benar berpikir itu berkat kemampuan manajemen MU yang ajaib dan luar biasa? Tidak. Bukan. Kamu terus berkata, paman ketiga, menghancurkan semua yang kamu miliki. Tahukah kamu, segala sesuatu tentangmu, segala sesuatu tentang keluarga Liu, diberikan olehnya. Hanya saja sekarang, dia ingin mengambilnya kembali. Jadi, alasan aku dipilih oleh Heavenly Gorhal juga karena dia. Benar sekali, itu karena dia. Jadi maksudmu, Tuan Mudamu dan aku. Keluarga Liu kalian benar-benar sekumpulan bodoh. Bantuan yang keluarga Liu kalian, kebaikan yang kalian terima, semuanya berasal dari satu orang, tokoh besar misterius yang berdiri di belakangmu, dan kamu sama sekali tidak menyadarinya. Ini sungguh sangat bodoh. Nonamu, tolong aku bicara pada Tuan Mudamu. Aku janji, aku tidak akan pernah lagi. Sekarang, apakah kau melihat dengan jelas, Su Huai? Aku mengerti. Bisakah kau memberiku satu kesempatan? Bisakah kita mulai lagi? Aku sudah berubah pikiran. Mengapa? Apakah karena dia? Tidakkah kau tahu, aku hanyalah seorang wanita biasa. Jika aku tahu identitasmu lebih awal, kita berdua tidak akan seperti ini sekarang. Bagaimanapun juga, kita sudah bersama selama bertahun-tahun. Dan aku bahkan melahirkan anakmu. Apakah itu tidak cukup? Su Huai dan dia hanya mengincar identitasmu. Kalau tidak, apakah dia akan rela menyerahkan dirinya padamu? Dia tidak akan sama sekali. Nona Liu, kau salah lagi. Su Huai menyelamatkan nyawaku. Aku bergabung dengan Balai Dewa Langit, menjadi kepala konstabel ilahi pertama Chu Agung. Semua usahaku, motivasiku, adalah karena dia. Karena aku pernah bersumpah untuk membersihkan namanya. Su Huai sama sekali bukan pembunuh. Sebaliknya, di hatiku, dia adalah seorang pahlawan. Seorang pahlawan besar. Ling Er, Bibi akan pergi. Sebenarnya, Ling Er sangat membutuhkanmu untuk menemaninya. Tunggu. Liu Xuanfei, kau masih tidak tahu alasan Ling Er pulih. Semuanya karena nonamu. Selama bertahun-tahun ini, kau hanya mementingkan dirimu sendiri dan tidak pernah memikirkan Ling Er, tidak pernah memikirkanku. Kau bilang aku tidak mengerti dirimu, tapi pernahkah kau berpikir, justru karena aku mengerti dirimu dan mempercayaimu, maka aku tertipu oleh kebohonganmu yang kekanak-kanakan dan membosankan. Liu Xuanfei, kau akan selalu menjadi ibu Ling Er. Tapi istriku pergi 3 tahun yang lalu. Su Huai, kau tidak bisa melakukan ini padaku. Kali ini, biarkan aku memohon padamu, baiklah. Mari kita kembali bersama. Aku memohon padamu, baiklah. Kumohon. Tidak. Mimpimu terlalu jauh. Sementara aku harus hidup di masa kini. Biarkan mereka masuk. Silakan masuk. 13 provinsi Chu Agun.
800 keluarga bangsawan dan berpengaruh memasuki tempat acara. Perjamuan ulang tahun Suling Air resmi dimulai. Ibu Baptis,